Apa kabar kalian semuanya? Senang sekali Ibu Elizabeth boleh berjumpa dengan kalian walaupun tidak secara langsung. Pada pagi hari ini kita belajar tentang karakter sopan santun. Ya, kenapa sih kita belajar kembali tentang sopan santun? Ya, anak-anak, dalam mempersiapkan tahun ajaran baru, kembali kita diingatkan bahwa kita harus memiliki sikap sopan santun. Ada banyak hal manfaat ketika kita belajar dan praktekkan sopan santun. Pada kesempatan ini, kita akan belajar itu semuanya. Tetapi terlebih dahulu, kita akan minta pimpinan Tuhan, kita akan buka di dalam doa. Mari kita akan berdoa, kita lipat tangan, tutup mata di hadapan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh bersama-sama bertemu untuk belajar secara online tentang karakter sopan santun. Tuhan berkati Ibu Elizabeth yang akan menolong menjelaskan tentang manfaat dan apa itu sopan santun. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan juga berkati anak-anak yang saat ini mendengarkan, biarlah bisa menyimak dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, masihkah kalian ingat ketika kalian mengikuti upacara bendera? Oke, kalian ingat semua ya? Ketika kalian mengikuti upacara bendera, biasanya ada salah satu perwakilan kalian di depan akan membacakan janji siswa SDK 1 Bina Bakti. Pada pagi hari ini kita juga akan membacakan janji siswa SDK 1 Bina Bakti. Apa itu? Mari kita akan baca bersama-sama. Ya, Ibu Elizabeth akan memulai dan kalian akan mengikutinya. Janji siswa. 1. Taat pada firman Tuhan. 2. Taat pada tata tertib sekolah. 3. Tekun dan semangat belajar. 4. Peduli kepada sesama dan lingkungan. Dan yang kelima, santun dalam perkataan dan bersikap sopan. Itulah janji siswa SDK 1 Bina Bakti. Hari ini kita mau belajar santun. Itu menjadi bagian dari janji siswa yang kelima. Ya, oke. Anak-anak, sopan santun menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia. Karena ketika tidak ada sopan santun, maka tidak ada kedamaian. Ya, anak-anak makanya di situ dikasih kode SOS, ya, menjadi satu perhatian bagi kita ketika tidak ada sopan santun. Nah, anak-anak bersikap sopan berkata santun itu harus kita lakukan di mana saja dan kapan saja, ya, di mana saja itu artinya tidak dibatasi ruangan dan kapan saja itu tidak dibatasi waktu. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita harus sopan santun. Jadi ingat ya, dimanapun saya berada, kapanpun itu saya harus bersikap sopan santun. Karena itu menjadi satu karakter yang baik yang Tuhan inginkan. Ya, anak-anak SDK 1 harus memiliki sikap karakter sopan santun. Ketika sopan santun itu menjadi bagian anak-anak Tuhan, maka akan terjadi kedamaian. Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang bersikap sopan dan santun. Ya, Ibu Elizabeth berusaha untuk menolong kalian mengingat dalam satu nyanyian. Ya, mungkin kalian pernah menyanyikan di kelas-kelas sebelumnya. Ya, SOS, SOS, sopan santun, bersikap sopan, berkata santun. Di mana saja, kapan saja, ingat selalu sopan santun. Ibu harapkan kalian bisa mengulanginya di rumah sendiri ya. Baik, kita ulangi sekali lagi dan kita katakan bersama-sama. 1, 2, 3. SOS, SOS, sopan santun, bersikap sopan, berkata santun, di mana saja dan kapan saja, ingat selalu sopan santun.
santun harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Sopan santun adalah bersikap baik terhadap orang lain. Bersikap baik terhadap orang lain adalah memperlakukan orang lain sebagaimana seharusnya. Kemudian berbicara baik terhadap orang lain. Mengatakan sesuatu yang dapat membangun orang lain. Kemudian menghormati orang lain. Yaitu tindakan kita, perlakuan kita terhadap orang lain yang menunjukkan sikap yang sungguh menghargai keberadaan mereka. Contohnya, ketika orang tua kita berbicara dengan orang lain, tidak seharusnya kita memotong pembicaraan. Kemudian, ketika kita bertemu dengan orang lain, hendaklah kita memberi salam. Menghormati orang lain adalah menjadi bagian daripada sopan santun. Anak-anak, ketika kita bersikap sopan, berbicara sopan dan menghormati orang lain, kita telah menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mempraktekkan sopan santun dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada pertanyaan, mengapa sih kita harus bersikap sopan santun? Dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita terhadap orang lain. Hari ini Ibu Elizabeth akan berusaha membantu kalian untuk mengetahui mengapa kita harus bersikap sopan santun. Yang pertama adalah ketika kita bersikap sopan santun, itu cara kita menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu penting. Ya, menghargai orang lain penting di dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena ingin diperlakukan dengan baik. Ketika kita menghargai orang lain, kita pun akan diperlakukan baik oleh orang lain. Itu sebabnya kita harus bersikap sopan santun. Baik anak-anak, sudah tahu kan alasan mengapa kita bersikap sopan dan santun terhadap orang lain? Yaitu, itu salah satu cara kita menghormati mereka, menghargai mereka. Dan yang kedua adalah, kita pun ingin diperlakukan baik oleh orang lain. Anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, setiap karakter yang baik ternyata ada dasar firman Tuhan-nya. Dalam Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Sekali lagi, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Kalau kalian ingin dihargai dengan sikap orang lain yang sopan dan santun terhadap kalian, kalian juga harus bersikap sopan dan santun terhadap orang lain terlebih dahulu. Jadi, memulailah santun, memulailah sopan terhadap orang lain. Sebelum orang lain memperlakukan kita dengan sopan santun, karena itu sangat indah, karena itu sangat baik, dan itu yang diharapkan oleh Tuhan. Anak-anak, ternyata ketika kita bersikap sopan dan santun terhadap orang lain, ada manfaat yang kita peroleh. Manfaat sopan santun yang kita peroleh adalah satu, dapat dihargai, dihormati, dan disenangi oleh banyak orang dimanapun kita berada. Yang kedua, dapat memupuk rasa persaudaraan, pertemanan, serta persahabatan. Yang ketiga, mendapat kepercayaan dari orang lain. Manfaat sopan santun yang keempat adalah mendapatkan penilaian yang positif, sehingga orang lain pun akan bertingkah laku baik pula terhadap diri kita. Manfaat sopan santun yang kelima, dapat menghindari perselisihan, pertentangan, dan permusuhan dengan orang lain. Dan yang keenam, menjaga hubungan baik dan harmonis dengan orang yang berada di sekitar kita. Anak-anak, ternyata manfaat sopan santun
membawa perubahan baik di dalam diri kita, akan memunculkan keharmonisan, kedamaian, kerukunan, dan itu semua dapat menolong kita untuk menjadi lebih baik. Anak-anak, Ibu Elizabeth akan memberikan contoh hidup sopan santun. Ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita bisa menyapa guru, karyawan, teman saat bertemu. Kemudian berbicara dengan mereka dengan sopan. Memanggil teman dengan sebutan nama. Terkadang kita menyebut orang lain atau memanggil orang lain dengan sebutan. Kamu, sini kamu. Yang berikutnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua di sini bukan hanya papa mama kita atau ibu bapak guru kita, tetapi orang yang lebih tua dari kita. Bisa itu cici kita, koko kita, kemudian karyawan kita barangkali, bapak satpam, atau cleaning service. Kemudian yang berikutnya adalah tidak berkata kata kasar. Menggunakan mulut kita untuk berbicara hal-hal yang baik. Menggunakan mulut kita dengan hal-hal yang menyenangkan. Jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata kotor atau kata-kata jorok. Karena itu tidak sopan. Katanya, Indonesia atau rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang ramah dan sopan. Benarkah Indonesia adalah negara yang ramah dan sopan sampai saat ini? Di hitungan ranking dunia, mari kita lihat bersama-sama. Anak-anak, apakah Indonesia termasuk 5 negara teramah dunia? Mari kita lihat. Ibu Elizabeth sudah berusaha mengumpulkan data dari Google. Negara teramah di dunia pertama adalah Australia. Australia negara teramah di dunia pertama. Kemudian Kanada. Kanada adalah negara kedua teramah di dunia. Apakah Indonesia adalah negara ketiga teramah di dunia? Mari kita lihat. Selandia Baru. Bukan Indonesia. Lalu Indonesia di urutan keberapa? Mungkinkah di keempat? Bukan juga. Irlandia merupakan negara keempat teramah di dunia. Dan yang terakhir adalah Taiwan. Anak-anak, meskipun masyarakat Indonesia merasa bahwa masyarakat Indonesia cukup ramah, sopan, dan santun, ternyata Indonesia bukan 5 negara teramah di dunia. Untuk itu, jangan kecil hati, kita harus terus tanamkan sopan dan santun itu pada diri kita, sehingga tidak menutup kemungkinan bangsa kita juga akan menjadi negara teramah di dunia. Anak-anak, setelah kita belajar tentang sikap sopan santun, Ibu Elizabeth berharap dan guru-guru Sekolah Kristen Bina Bakti juga berharap kalian menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Mungkin di masa pandemik ini kita tidak seleluasa dahulu, kita tidak sebebas dahulu. Tetapi paling tidak ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, kita memberi senyuman dan kita menyapa mereka dan memberi salam. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh membantu kita menjadi anak-anak yang lebih baik. Anak-anak yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Bye.